Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibi rabbil alamin imamil muttaqin sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sabahul khair ayyuhal aulad wa ayyuhal banat. Sabahul khair ayyuhat talamidh wat tilmidhat. Selamat pagi anak-anakku semua, siswa maupun siswi kelas 7 SMP Islam. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian semua? Semoga saya harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang cerah ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran daring atau jarak jauh, yaitu pelajaran bahasa Arab. Pada kesempatan pertemuan daring hari ini atau pagi ini, kita melanjutkan pelajaran sebelumnya, ya, atau melangkah ke pelajaran berikutnya. Setelah kemarin di pelajaran pertama kita membahas mengenai ta'aruf atau perkenalan, kemudian di pelajaran kedua ini kita akan membahas mengenai al-amiluna fil madrasati, ya. Iftahu kutubakum al-lugha al-arabiyah fi safhah tis'ah. Naam. Ayuhat tilmidhat wat talamid, iftahu kutubakum fi safhah tis'ah wa safhah ashrah. Fahimtum? Wahai siswa-siswi, dibuka kitabnya di halaman 9 dan halaman 10. Taib. Ad-darsus tsani, pelajaran kedua. Ad-darsus tsani, pelajaran kedua. Bimaudhu' atau dengan judul al-amiluna fil madrasati. Saya ulangi, al-amiluna fil madrasati. Taib. Fahimtum al-ma'anil kalimat? Apakah kalian sudah paham artinya? Al-amiluna itu artinya adalah profesi-profesi. Taib. Atau boleh diartikan para pekerja, atau orang-orang yang bekerja, ya. Jadi bentuk jamak atau banyak, ya, jumlahnya banyak. Tapi untuk lebih enaknya kita artikan saja profesi-profesi. Al-amiluna, profesi-profesi, fil madrasati, di sekolah. Baik. Nanti bagi yang belum tahu arti atau mananya, bisa sambil dipindah tulisannya di dalam buku catatan kalian dan ditulis artinya sebagaimana saya membacakan artinya. Baik. Al-amiluna fil madrasati, profesi-profesi di sekolah, ya. Al-amiluna, profesi-profesi. Fi bimakna di. Fi itu artinya di, boleh, atau artinya di dalam juga bisa. Al-madrasah, ya, mungkin kalimat ini sudah familiar, ya, di telinga kalian semuanya. Mungkin ketika dulu di MSI atau di SD-nya ada yang sudah tahu, ya berarti sekarang sambil mengingat-ingat kembali. Yang belum tahu bisa ditulis untuk mengingat apabila kita lupa. Al-madrasah, sekolah, ya. Idzan al-makna al-amiluna fil madrasah, yakni profesi-profesi di sekolah, ya.
Pada pelajaran kedua ini kita akan membahas beberapa profesi yang ada di sekolah. Baik, nastamir. Kita lanjut pada slide berikutnya, ya. Dan juga bisa dilihat ini sama dengan di halaman 10 di buku paket halaman 10 yang ada gambar-gambarnya. Baik. Unzur wa ikra. Unzur wa ikra. Lihat dan bacalah. Ya, unzur, lihatlah, wa ikra, dan bacalah. Merupakan dua kalimat perintah. Unzur, lihatlah, wa ikra, dan bacalah. Ya, yang mengandung makna dan di sini adalah kalimat wa. Wawu fathah wa itu artinya dan. Unzur wa ikra, lihatlah dan bacalah. Berarti kita disuruh melihat dan membaca apa yang ada di halaman 10. Ya, fahim dong? Man hadhihi. Baik. Hadza as-su'al. Nah, ini sebuah pertanyaan. Man hadza, tanda tanya. Man hadhihi, tanda tanya. Baik, kita akan bahas satu persatu mengenai pertanyaan man hadza dan man hadhihi nanti di slide ketiga, ya. Sekarang kita menuju kosakata mufradat atau kosakata yang terkait dengan al-amiluna fil madrasah, profesi-profesi di sekolah. Kosakata yang pertama, mudarrisun. Mudarrisun. Taib. Artinya guru, ya. Guru laki-laki. Mudarrisun, guru laki-laki. Mudarrisatun. Mudarrisah, guru perempuan. Ya. Bisa dilihat di dua kalimat tersebut, sekilas kalimat tersebut tampak sama, mudarrisun, mudarrisatun, ya. Tapi ada sedikit perbedaan, yaitu di akhir kalimat. Apabila kalimat mudarrisun akhirnya tidak ada yang namanya tak marbutoh atau tak yang diikat, ya. Tak marbutoh itu tak yang diikat, yang bentuknya bulat ketika berada di akhir kalimat. Sedangkan kalimat yang kedua, mudarrisatun, itu huruf terakhirnya ada tak marbutohnya. Nah, tak marbutoh tersebut yang menandakan bahwa kalimat tersebut mengandung makna perempuan. Lah, ini yang membedakan. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Kita baca dulu berulang-ulang kosakata ini sampai kita secara benar dan baik menglafalkan atau mengucapkan kosakata berikut ini. Mudarrisun, mudarris, guru laki-laki. Mudarrisatun, mudarrisah, guru perempuan. Aminul maktabah, aminul maktabah. Ini artinya aminul maktabah itu artinya penjaga perpustakaan, ya. Atau kalau di sekolah ya berarti karyawan perpustakaan, karyawan yang ada di bagian perpustakaan. Bahasa Arabnya aminul maktabah. Aminul maktabah. Baik. Nadhirul madrasah. Nadhirul madrasah. Nadhirul madrasah ini artinya adalah pengawas sekolah, atau dengan kata lain boleh diartikan kepala sekolah, ya. Nadhirul madrasah. Muwadzafatun. Muwadzafatun, pegawai perempuan.
Karena di situ di huruf terakhir ada tak marbutohnya, menandakan bermakna perempuan. Muwadzafatun, muwadzafah, pegawai perempuan. Khadimatun, khadimatun, khadimah. Khadimah ini artinya adalah pembantu perempuan, ya, pembantu perempuan. Bisa kita lihat lagi di lafadz khadimatun, huruf terakhirnya adalah tak marbutoh, menandakan bahwa kalimat khadimatun itu bermakna perempuan. Maka artinya adalah pembantu perempuan. Baik, khadimatun, khadimah, pembantu perempuan. Lanjut, bawwabun, bawwabun, bawwab. Artinya bawwab ini artinya adalah satpam, ya. Atau secara teks ini artinya adalah penjaga pintu. Maksudnya penjaga pintu itu ya satpam, ya. Di sekolah kan sudah tidak asing lagi, di setiap sekolah pasti ada satpamnya. Di perkantoran termasuk di sekolah ada yang namanya satpam. Bawwabun, bawwab, satpam. Bai'un, bai'un, ba'i', ba'i'. Ba'i' ini artinya adalah penjual, laki-laki, ya. Karena di situ bisa dilihat di akhir kalimat bai'un tidak terdapat tak marbutoh. Bai'un, bai', penjual laki-laki. Yang terakhir, profesi yang terakhir adalah sa'iqun. Sa'iqun artinya adalah sopir atau driver, ya. Sa'iqun, sa'iq, sa'iq, sinnya panjang, sa'iq, sopir laki-laki, ya. Sebagaimana bisa kalian lihat semua di halaman 10, masing-masing profesi sudah ada gambarnya masing-masing di situ, ya. Nah, hadza huwa hadhihi hiya al-mufradat anil amilina fil madrasah. Ya, itu tadi adalah mufradat atau kosakata yang berhubungan dengan al-amiluna fil madrasah, berhubungan dengan profesi-profesi di sekolah, ya. Nanti sekali lagi untuk catatan kalian, ditulis ulang kosakata tersebut dan diartikan, ya, ditulis sebelahnya arti bahasa Indonesianya. Biar apa? Biar kalau kita sewaktu-waktu lupa itu kita bisa membuka buku catatan kita, ya. Kalau di buku paket itu kan tidak ada arti bahasa Indonesianya, hanya bahasa Arab saja. Lah, kita atau kalian gunakan buku catatan kalian untuk mencatat, menyalin kembali yang ada di buku dan disertai dengan arti-artinya, ya, terutama untuk kosakata seperti tadi yang sudah kita bahas bersama atau sudah saya bacakan cara membacanya dan juga saya artikan, ya. Jadi apalagi kitab buku paket bahasa Arab tersebut itu kan dipinjami dari sekolahan. Artinya nanti ketika kalian sudah menaik ke kelas 8, ya, maka mau tidak mau kitab akan dikembalikan ke perpustakaan dan akan ganti kitab yang untuk kelas 8. Makanya penting kita mempunyai buku catatan dan mempunyai catatan penting. Jadi yang namanya ilmu itu bil kitabah, ya. Jadi ada suatu al-muktatofat itu semacam kata-kata mutiara, ya. Bunyinya sebagai berikut. Al-ilmu sayyidun. Al-ilmu sayyidun, ya. Al-ilmu sayyidun.
ilmu itu bagaikan buruan, ya. Jadi yang namanya ilmu itu seperti buruan. Katakanlah hewan buruan, ya, yang harus diburu, yang harus kita buru, kita kejar sampai kita dapat, ya. Itu ibarat ilmu itu ibarat sebuah buruan yang harus kita kejar sampai kita dapat. Nah, al ilmu saydun qayyid suyudaka, qayyid ikatlah, ya, ikatlah, qayyid ikatlah suyudaka, buruan kamu, bihibalil wathiqah, dengan tali yang kuat, ya. Jadi ilmu itu ibarat buruan yang harus kita kejar sampai kita dapat. Nah, kalau kita sudah mendapatkan buruan kita atau ilmu kita sudah kejar, kita sudah dapat ilmu tersebut, ya lantas qayyid suyudaka, ikatlah buruanmu atau ikatlah ilmumu yang sudah kamu dapat itu bihibalil wathiqah, dengan tali yang kuat. Nah, ibaratnya hewan buruan, kalau hewan buruan itu mengikatnya dengan tali. Nah, kalau ilmu berarti mengikatnya dengan tulisan, ya. Karena sewaktu-waktu kita manusia itu akan lupa. Nah, kalau kita lupa, kita bisa membuka kembali catatan atau ilmu yang telah kita catat di buku tulis kita, itu ya. Baik. Nastamir, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, menanyakan profesi seseorang dengan menggunakan kata tanya sebagai berikut, ya. Jadi kita akan bertanya atau kita akan menanyakan terkait profesi seseorang. Dalam bahasa Arab itu bagaimana caranya? Nah, kita menggunakan kata tanya man dan hadza atau man dan hadhihi, ya. Tapi di slide ini akan kita bahas yang man hadza terlebih dahulu, ya. Semisal kita mau tanya siapa orang ini, ya, atau siapa ini, nah kita tanya dengan man hadza, ya. Man bimakna siapa. Man itu artinya siapa. Hadza artinya ini, ya. Man hadza jadi artinya siapa ini. Berarti kan kita menanyakan seseorang, ya. Man hadza siapa ini, ya. Man itu kata tanya yang artinya siapa. Hadza itu disebut dengan kata tunjuk, ya. Kalau bahasa Indonesianya kata tunjuk, tapi kalau dalam literatur bahasa Arab, hadza itu disebut dengan isim isyarah. Paham dong? Ya, hadza, kalimat hadza dalam bahasa Arab itu disebut dengan isim isyarah atau kalimat isyarat. Isyarat itu ya tunjuk, petunjuk, ya, untuk menunjukkan sesuatu. Nah, ini, ya, bahasa Indonesia kan ini, ya. Ini loh orangnya. Nah, ini seorang karyawan. Nah, itu kan untuk menunjukkan bahwa orang tersebut adalah seorang karyawan. Nah, itu kalimat hadza atau dalam bahasa Arab disebut dengan isim isyarah. Baik. Man hadza, siapa ini? Bisa kalian lihat di slide sudah ada 3 jawaban, ya. Satu pertanyaan dengan contoh 3 jawaban. Saya sertakan 3 sekaligus contoh jawabannya. Man hadza, siapa ini? Yang pertama, jawabannya pertama, hadza mudarrisun. Hadza mudarris. Ini guru laki-laki. Baik. Hadza mudarris atau hadza mudarrisun, ya. Biasanya kalau untuk pelafalan atau pengucapan itu huruf terakhir cukup kita sukun atau kita matikan, ya. Untuk percakapan, untuk pelafalan atau untuk hiwar, untuk muhawarah percakapan, huruf terakhir itu bisa kita sukun atau kita matikan. Jadi tidak perlu
Mudarrisun. Sun itu tidak perlu, tidak apa-apa. Cukup hadza mudarris. Hadza mudarris. Ini guru laki-laki. Baik. Man hadza? Hadza mudarris. Siapa ini? Ini guru laki-laki, ya. Yang kedua, man hadza? Siapa ini? Hadza bawabun atau hadza bawab. Ini seorang satpam atau ini satpam. Satpam laki-laki. Hadza bawab, ini satpam. Jawaban yang terakhir, man hadza? Siapa ini? Hadza sa'iqun. Ini sopir. Baik, ini sopir. Jadi pertanyaan man hadza digunakan untuk menanyakan seseorang atau juga menanyakan profesi dari seseorang, ya. Kita mau tanya siapa sih orang ini itu, ya, atau siapa sih dia, atau siapa orang ini. Man hadza? Man hadza? Siapa ini? Kemudian orang yang kita ajak bicara menjawab, hadza mudarris. Ini guru laki-laki. Ya. Man hadza? Siapa ini? Hadza bawabun. Hadza bawab. Ini satpam. Kemudian kita tanya lagi, man hadza? Kalau yang ini siapa? Man hadza? Siapa ini? Terus lawan bicara kita menjawab, hadza sa'iq. Ini sopir. Ya. Itu cara kita menanyakan profesi seseorang dengan menggunakan kata tanya man hadza, ya. Baik, nastamir, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Yang slide berikutnya menanyakan profesi seseorang dengan menggunakan kata tanya sebagai berikut, ya. Baik anak-anak, kalau tadi kita menanyakan profesi seseorang dengan menggunakan man hadza, sekarang kita akan menanyakan dengan menggunakan man hadhihi. Ya, perhatikan. Jadi di sini ada dua pertanyaan yang berbeda, ya. Yang pertama tadi menggunakan man hadhihi. Yang sekarang, yang slide sekarang ini yang sedang kita lihat menggunakan man hadhihi. Afwan, yang tadi menggunakan man hadza, yang sekarang man hadhihi. Polanya sama. Hanya nanti fungsinya saja yang berbeda, ya. Masih sama, depannya menggunakan kata tanya man yang artinya siapa, cuman yang ini kata tunjuknya atau isim isyarahnya, ya, atau kata tunjuknya tidak hadza lagi tapi menggunakan hadhihi. Baik. Man hadhihi artinya sama. Man hadza maupun man hadhihi artinya sama, yaitu siapa ini. Namun yang membedakan adalah fungsinya. Nanti kita akan bahas setelah ini fungsinya. Man hadhihi, siapa ini? Nah, baik. Hadhihi mudarrisatun. Hadhihi mudarrisah. Ini guru perempuan. Ya. Man hadhihi, siapa ini? Hadhihi muwadzafatun. Ini pegawai perempuan atau karyawan perempuan atau karyawati, gitu ya. Man hadhihi? Hadhihi khadimatun. Afwan, saya ada salah ketik itu, ya. Afwan, maaf, saya ada salah ketik, baru terlihat ini, baru ngeh. Itu hadhihi semua, ya. Yang khadimatun itu hadhihi semua, sama dengan atasnya. Afwan, saya salah ketik ini, kurang fokus berarti tadi ngetiknya. Itu bukan hadza, ya. Yang sebelum kalimat khadimatun nanti kalian ganti dengan hadhihi, karena ini untuk contoh yang hadhihi, ya. Yang hadza tadi sudah. Afwan, saya salah ketik. Nanti bisa kalian benarkan dengan mengganti dengan hadhihi, ya.
Hadhihi khadimatun. Man hadhihi khadimatun. Siapa ini? Ini guru, maaf, ini pembantu perempuan. Ya. Nah, bisa kalian lihat terdapat perbedaan yang lumayan mencolok dari dua contoh pertanyaan tadi, ya. Pertanyaan ini yang man hadhihi dengan slide yang sebelumnya man hadza, ya. Kalau di slide ini yang pertanyaan man hadhihi jawabannya di kalimat profesinya belakangnya terdapat tak marbutoh semuanya, ya. Di situ ada mudarrisatun, ada tunnya tak marbutoh, tun, mudarrisatun, ada muwadzafatun, tun, ya, ada tak marbutohnya, khadimatun, ada tak marbutohnya lagi. Yang mana sebagaimana telah saya singgung tadi di awal, bahwasanya tak marbutoh tersebut untuk membedakan bahwa kalimat tersebut adalah bermakna perempuan. Baik, fahim domnam? Bisa dipahami ya. Sekali lagi, adanya tak marbutoh di belakang kalimat itu menandakan bahwa kalimat tersebut bermakna perempuan atau mempunyai makna untuk perempuan, ya. Makanya mudarrisatun artinya guru perempuan, muwadzafatun pegawai perempuan, khadimatun pembantu perempuan. Sampai di sini bisa dipahami ya. Lah, sedangkan yang tidak ada tak marbutohnya itu bisa dipastikan bermakna laki-laki atau mempunyai makna untuk laki-laki. Seperti di slide sebelumnya yang contoh untuk man hadza, itu kan man hadza mudarrisun, ya. Mudarrisun kan tidak ada tak marbutohnya. Lah, hubungannya dengan pertanyaannya juga sangat erat sekali, ya. Ketika kita akan menanyakan profesi seseorang yang mana orang tersebut adalah laki-laki, maka kita otomatis menggunakan kata tanya man dan digandeng dengan kata tunjuk hadza, ya. Karena kata tunjuk hadza digunakan untuk menunjuk atau menunjukkan suatu kalimat benda atau kata benda yang bermakna laki-laki atau yang mempunyai makna laki-laki dengan ciri-ciri tidak ada tak marbutoh di belakang kalimat tersebut. Ya, bisa dipahami ya. Kalau hadza itu adalah kata tunjuk digunakan untuk menunjukkan suatu kata benda atau kalimat atau kata benda yang bermakna laki-laki. Bagaimana kita membedakannya? Melihatnya kalau kalimat tersebut bermakna laki-laki, tidak ada tak marbutoh di akhir kalimat, ya. Makanya ketika jawabannya adalah hadza mudarrisun, maka sudah pasti pertanyaannya man hadza, tidak man hadhihi. Kalau man hadhihi ya salah. Kalau man hadhihi untuk jawaban yang berakhiran akhirnya kalimat akhirnya ada huruf tak marbutohnya. Makanya di sini saya sendirikan slide yang contoh untuk pertanyaan man hadza beserta jawabannya, dan ini sekarang slide untuk yang pertanyaan man hadhihi dan beserta jawabannya. Sedangkan untuk kalimat tanya man hadhihi, siapa ini? Hadhihi adalah merupakan kata tunjuk, ya, kata tunjuk untuk menunjukkan suatu kalimat atau suatu kata benda yang mana kalimat atau kata benda tersebut mempunyai makna perempuan atau menunjukkan makna perempuan dengan ciri-ciri adalah kalimat tersebut akhir hurufnya ada tak marbutohnya. Itu adalah yang menandai suatu kalimat menunjukkan makna perempuan.
mudarrisatun, muwadzafatun, khadimatun ya. Jadi kalau semisal kita di sebelah kita ada seorang perempuan, lah kemudian kita tanya kepada teman kita yang ada di depan yang sudah mengenal, kita tanya kepada teman yang ada di depan kita, tangan kita menunjuk ke sebelah kiri kita seorang perempuan yang kita belum tahu dia itu siapa. Karena perempuan maka kita tanyanya ya, man hadhihi, siapa ini ya. Karena yang berdiri di sebelah kita adalah perempuan, maka kita pakai man hadhihi, siapa ini ya, teman kita yang kita tanya menjawab hadhihi mudarrisatun, hadhihi mudarrisah, ini guru perempuan. Man hadhihi, siapa ini? Hadhihi muwadzafatun, muwadzafah, ini pegawai perempuan. Man hadhihi, hadza khadimatun, ini pembantu perempuan. Sampai di sini bisa dipahami ya anak-anak? Fahimtum? Insyaallah fahimtum ya. Nah, baik. Kita melanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ciri-ciri untuk membedakan antara kalimat yang bermakna laki-laki dan kalimat yang bermakna perempuan. Lah, ciri-ciri paling gampang ini, ciri-ciri dasar atau paling gampang kita untuk kita membedakan suatu kalimat tersebut itu mempunyai makna perempuan atau laki-laki ini ya. Lah, ciri-cirinya paling gampang adalah kita lihat di akhir hurufnya ada tak marbutohnya atau tidak ya. Nah, tak marbutoh yang berbentuk bulat kalau berdiri sendiri di akhir kalimat tidak bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Tapi kalau tak marbutoh di akhir kalimat yang bisa disambung dengan huruf sebelumnya, ya berarti wujudnya tidak bulat seperti itu, tapi ada gandengnya seperti di kalimat mudarrisatun. Lah itu kan tak marbutohnya gandeng. Nah, tak marbutoh merupakan ciri awal yang paling mudah untuk kita mengetahui bahwa kalimat tersebut mempunyai makna perempuan atau dalam bahasa Arab disebut dengan mu'annas ya. Mu'annas itu Mu'annas itu artinya perempuan ya. Jadi dalam literatur grammar bahasa Arab itu ada yang dinamakan dengan mu'annas yang berarti perempuan. Maksudnya kalimat-kalimat yang mengandung makna perempuan, yang menunjukkan makna perempuan seperti tadi mudarrisatun itu mu'annas ya. Karena artinya guru perempuan. Ditandai, dari mana kita tahu itu kalimat itu mempunyai makna perempuan? Ditandai dengan adanya tanda tak marbutoh di belakangnya. Mudarrisatun, guru perempuan. Mudarrisun tidak ada tak marbutohnya, maka mudarrisun artinya guru laki-laki, karena di kalimat mudarrisun tidak ada tak marbutohnya dan lain sebagainya. Contoh sudah ada di awal slide kedua di kosakata tentang profesi itu ya. Nah, kalimat mu'annas ya. Fahim tuh ya. Semoga bisa dipahami ya. Itu ciri-ciri paling mudah, ciri awal kita dengan melihat kalimat tersebut ada tak marbutohnya apa tidak ini di belakang ini ya. Kemudian kita lanjut slide yang terakhir. Sedangkan kalimat yang tidak ada tak marbutohnya, maka kalimat tersebut maka kalimat tersebut bermakna laki-laki disebut dengan mudzakkar ya. Maka kalimat tersebut disebut dengan mudzakkar atau kalimat yang bermakna laki-laki. Contohnya ya tadi mudarrisun, bawabun, baiun, saikun, sopir, baiun penjual laki-laki, saikun sopir laki-laki, bawabun satpam laki-laki ya. Kalimat-kalimat itu kan belakangnya tidak ada tak marbutohnya, maka artinya kalimat tersebut adalah untuk menunjukkan laki-laki ya. Sampai di sini paham ya. Jadi poin inti pertemuan kita pada kesempatan hari ini adalah
bagaimana kita menanyakan profesi seseorang, yaitu dengan menggunakan satu kata tanya man hadza. Man hadza digunakan untuk menanyakan yang bermakna laki-laki atau menanyakan orang laki-laki terkait profesinya. Man hadza, siapa ini? Ya. Hadza mudarris, ini guru laki-laki. Hadza bai'un, ini penjual laki-laki, dan lain sebagainya. Yang kedua, bagaimana cara kita menanyakan profesi seseorang yang mana orang tersebut adalah perempuan, ya. Maka kita menggunakan kata tanya man hadhihi, siapa ini, ya. Kenapa hadhihi? Karena kita akan menanyakan seseorang yang perempuan, profesinya orang perempuan. Man hadhihi, siapa ini? Hadhihi mudarrisatun, ini guru perempuan. Apakah man hadza dan man hadhihi hanya digunakan untuk menanyakan profesi? Tentu tidak, ya. Bisa untuk menanyakan misalnya yang kita maksud adalah nama orang tersebut. Misalnya kita tanya man hadza, siapa ini? Orang yang kita tanya, lawan bicara kita menjawab hadza Ahmad, ini Ahmad, ya. Ini adalah Ahmad. Sudah cocok, man hadza untuk laki-laki, hadzanya untuk laki-laki, jawabannya juga Ahmad. Ahmad kan laki-laki. Man hadza, hadza Ahmad, ya. Tapi biasanya kalau untuk jawaban Ahmad itu atau jawaban nama orang itu biasanya seringnya menggunakan langsung pertanyaan yang menuju menanyakan nama. Misalnya man ismuhu gitu, ya. Siapa namanya? Ismuhu Ahmad, namanya Ahmad, dan lain sebagainya. Itu, ya. Kemudian penggunaan kata man hadza dan hadhihi semoga bisa kalian pahami dan kalian bedakan. Kemudian juga kalimat yang muannas bermakna perempuan dan kalimat yang muzakkar bermakna laki-laki, semoga juga bisa kalian tangkap dan kalian bedakan penggunaannya. Muannas adalah yang bermakna perempuan dengan tanda atau ciri-ciri ada tak marbutoh di akhir kalimat, dan muzakkar adalah bermakna laki-laki yang kalimatnya tidak ada ciri-cirinya dari muannas atau tidak ada tak marbutoh di belakangnya, ya. Itu ciri paling mudah. Meskipun ada perkecualiannya adalah ada kalimat yang belakangnya ada tak marbutohnya tapi kalimat tersebut bermakna laki-laki, ya. Nah, ini, ya. Padahal tak marbutoh menandakan atau menciri-cirikan kalimat tersebut bermakna perempuan atau untuk perempuan. Tapi ada pengecualian, ada beberapa pengecualian kalimat tersebut, suatu kalimat akhirannya ada tak marbutohnya tapi bermakna laki-laki. Ya, ini, ya. Ini nanti pertemuan berikutnya saja. Baik, walhasil itulah tadi pertemuan kita pada kesempatan hari ini, hari Ahad. Semoga bisa kita pahami semua dan bisa juga menjadikan tambahan ilmu terkait gramatikal bahasa Arab, berbahasa Arab dengan baik dan benar, ya. Mungkin karena ini video pertama saya, Pak Munsorif, mungkin masih banyak kekurangan di sana sini dalam membuat video maupun PowerPoint-nya. Nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya semoga saja saya bisa semakin menambah atau melengkapi, menambahi dan memperbaiki video maupun PowerPoint-nya, ya. Mudah-mudahan saya bisa memperbaiki sedikit demi sedikit, semakin tambah menjadi baik, ya. Penyampaiannya ataupun penyampaian slide-nya, tulisan PowerPoint-nya. Mohon maaf apabila tadi masih ada kata-kata yang salah ketik, mohon dimaafkan. Jangan lupa disalin di buku kalian mufrodat atau kosakata yang telah saya bacakan dan saya artikan, ditulis ulang, disalin di buku kalian untuk sebagai catatan kalian apabila sewaktu-waktu kalian lupa, ya. Baik, akhirul kalam, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah SWT dan semoga keadaan
ini semakin membaik ya anak-anak ya, agar kita bisa bertatap muka tidak hanya secara daring tapi secara langsung sebagaimana di keadaan normal-normal ya. Jangan lupa tetap semangat belajar bahasa Arab. Kuncinya belajar bahasa Arab itu adalah kuncinya satu, tetap niat, semangat, kemudian yang tiga, berani praktek ya. Jadi kunci belajar bahasa itu berani praktek. Kalau bahasa Inggris ya harus berani conversation, percakapan, harus berbicara, harus diomongkan, karena bahasa itu kan diucapkan, tidak didiamkan ya. Kalau kita diam, tidak ada pembicaraan, tidak ada pengucapan, ya namanya kita belum belum dikatakan berbahasa kan. Yang namanya bahasa, baik bahasa apapun selain Arab, semua bahasa itu kuncinya dipraktekkan ya. Harus berani kita praktekkan ya, sedikit demi sedikit kita praktekkan. Masalah salah belakangan, yang penting kita berani praktek dulu ya, sambil kita mempelajari teori-teorinya. Baik, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.